Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Anissa Delta. Saya Adi Setio. Saya Dina Bila. Saya Amar Setiawan. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi rancang bangun startup teknologi IoT sebagai platform monitoring dan otomasi lintas sektor. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang dan permasalahan dulu. Yang pertama, transformasi digital. Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah memberikan perubahan signifikan pada berbagai sektor kehidupan, mulai dari rumah tangga, industri, pertanian, kesehatan, hingga layanan publik. Yang kedua, kebutuhan solusi platform monitoring dan otomatisasi yang terintegrasi akan memberikan banyak manfaat seperti efisiensi penggunaan energi, peningkatan produktivitas, pengurangan biaya operasional, serta kemampuan mengambil keputusan berbasis data. Yang ketiga, permasalahan lintas sektor. Yang pertama, pertanian. Pertanian kesulitan mengetahui kondisi lingkungan secara tepat, waktu, sehingga sering terjadi ketidakefisienan penggunaan air atau nutrisi. Yang kedua, industri. Mesin produksi sering mengalami gangguan karena tidak ada sistem monitoring yang terintegrasi. Yang ketiga, rumah tangga, penggunaan listrik dan keamanan masih banyak dilakukan secara manual tanpa dukungan teknologi otomatis. Yang keempat, kesehatan. Fasilitas kesehatan menghadapi kebutuhan monitoring dan kontrol lingkungan yang sangat sensitif, terutama ruang obat dan ruang tindakan. Slide selanjutnya. Potensi pasar IoT lintas sektor. Yang pertama, pertanian modern, monitoring suhu, kelembapan, intensitas cahaya, pH, dan nutrisi air. Automasi sistem pompa irigasi dan pemberian pakan, notifikasi anomali lingkungan. Yang kedua, industri dan pabrik, monitoring mesin produksi suhu, getaran, konsumsi listrik. Automasi proses operasional, sistem peringatan dini monitoring energi untuk efisiensi biaya. UMKM dan layanan publik, automasi peralatan mesin, lampu AC, monitoring penggunaan energi, sistem keamanan toko atau CCTV IoT, sensor pintu gerak dan kualitas udara. Selanjutnya, rumah tangga, monitoring suhu, kelembapan, bocoran gas, kualitas udara, automasi lampu AC, pintu, keran air, gorden, sistem notifikasi keamanan manajemen energi rumah tangga. Yang selanjutnya, kesehatan, monitoring suhu ruang penyimpanan vaksin dan obat, monitoring kelembapan pada ruang pemeriksaan, otomasi kontrol alat kesehatan, notifikasi darurat jika kondisi tidak normal. Instansi pemerintah, sensor lingkungan, kualitas udara, banjir, suhu, automasi lampu jalan dan fasilitas publik, sistem monitoring keamanan lingkungan, smart building management. Baik, selanjutnya di sini ada deskripsi produk di platform IoT. Di sini ada 3, yaitu aplikasi mobile dan dashboard web perangkat IoT. Yang pertama yaitu aplikasi mobile. Di sini ada aplikasi berbasis Android untuk akses real time dan kontrol perangkat IoT. Itu fitur utama ada monitoring data sensor laten. Terus selanjutnya kontrol perangkat dari jarak jauh, notifikasi otomatis perubahan kondisi. Terus pengaturan otomasi berdasarkan jadwal, keamanan, dan identifikasi multifaktor. Terus selanjutnya itu dashboard web, platform digital berbasis web untuk analisis dan operasi skala besar. Fitur utamanya yaitu ada berapa? Yang pertama, grafik data historis, pengelolaan perangkat IoT terpusat, laporan performa dan analisis, otomasi kompleks berbasis kondisi, terus monitoring status perangkat. Dan yang ketiga, perangkat IoT, perangkat fisik yang menjadi sumber data sekaligus aktuator untuk otomasi. Komponennya itu mikrokontroler, terus sensor suhu, kelembapan, cahaya, getaran. Modul relay untuk kontrol perangkat. Komunikasi MQTT atau Wi-Fi ke iCloud. Terus penghematan energi dengan mode
di Slim. Kamu dipotong. Selanjutnya, Ya udah saya implementasi produk di berbagai sektor. Smart greenhouse. Contohnya di sini ada smart greenhouse, smart industri, UMKM, smart home, smart health, dan developer properti instansi pemerintah. Nah, di sini untuk smart greenhouse, penerapan inovasi IoT di sekitar pertanian modern dengan monitoring pencahayaan, suhu, kelembapan udara, dan otomasi irigasi. Petani tidak perlu mengelilingi area untuk memeriksa kondisi tanaman maupun memberikan pupuk dan pestisida. Nah, untuk smart industri, monitoring mesin produksi, suhu, getaran, konsumsi listrik, otomasi proses operasional seperti konveyor dan motor listrik, sistem peringatan dini untuk mencegah kerusakan mesin, dan dashboard performa produksi secara real time. Dan selanjutnya UMKM dan layanan publik, otomasi peralatan kerja, mesin, lampu, AC, monitoring penggunaan energi, sistem keamanan toko atau sistem IoT, sensor pintu, gerakan, dan kualitas udara dalam ruangan suhu. Platform IoT membantu UMKM meningkatkan efisiensi tanpa sistem teknologi yang mahal. Dan sini ada juga smart home, monitoring suhu, kelembapan, kebocoran gas, dan kualitas udara, otomasi lampu, AC, pintu, keran air, gorden, sistem notifikasi keamanan, gerakan, pintu terbuka, kamera IoT, manajemen energi rumah tangga. Nah, selanjutnya smart health, monitoring suhu ruang penyimpanan vaksin dan obat, monitoring kelembapan pada ruang pemeriksaan, otomasi kontrol alat kesehatan, notifikasi darurat ketika kondisi lingkungan tidak normal, manajemen alat kesehatan berbasis sensor. Yang terakhir, developer properti dan instansi pemerintah. Sini ada sensor lingkungan, kualitas udara, banjir, suhu, otomasi lampu jalan dan fasilitas publik, sistem monitoring keamanan lingkungan, smart building, manajemen, elevator, listrik, KFC. Selanjutnya keunggulan kompetitif produk. Ulang Ra, ulang. Oh, tahan. Aduh. Yo, 1, 2, 3. Selanjutnya keunggulan kompetitif produk. Sini ada platform serbaguna multisektor. Itu ada beberapa, yaitu yang pertama berbeda dari layanan IoT yang hanya berfokus pada suatu domain. Platform terpadu untuk smart farming, smart industri, smart building, dan smart energy. Terakhir, modular dan scalable sesuai kebutuhan. Di sini dapat digunakan untuk berbagai sektor. Dan untuk IoT edge computing, data diproses di perangkat edge dan cloud. Reaksi otomatis lebih cepat, beban cloud berkurang, sistem tetap berjalan meskipun koneksi internet tidak stabil. Ini untuk optimal untuk real time. Nah, untuk selanjutnya kemudahan pengguna non teknis, UI dan UX dirancang sangat sederhana. Pengguna tanpa latar belakang teknologi dapat dengan mudah menggunakan platform. Monitoring kondisi, otomatisasi, dan laporan dapat diakses dalam hitungan detik. Untuk akses mudah bagi semua pengguna. Selanjutnya, nah, strategi pengembangan teknologi yaitu ada platform pengembangan, ada aplikasi mobile dikembangkan dengan fitur menghasilkan aplikasi untuk Android dan iOS dengan 1 kali pengembang. Nah, perangkat IoT
menggunakan ESP32 atau ESP8266 sebagai microcontroller utama dengan sensor dapat disesuaikan dengan protokol MQTT. Dashboard web dikembangkan dengan Laravel backend dan UV JavaScript version front berfungsi sebagai pusat analisis dan monitoring. Cloud platform memanfaatkan Supabase, FreeBase atau AWS IoT Core untuk data storage, autentikasi dan layanan API. Tahapan pembuatan produk di sini ada 4. Yang pertama, analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dari berbagai sektor. Hasil analisis digunakan sebagai dasar perancangan sistem. Yang kedua, perancangan sistem, rancangan arsitektur sistem, model data, skema microservice, dan blueprint alur otomasi. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak, API dan backend server aplikasi mobile dengan Flutter dan dashboard web untuk analisis data. Yang keempat, perakitan perangkat IoT, menyolder modul sensor dan relay, konfigurasi firmware dan integrasi perangkat ke MQTT broker. Terdapat manajemen SDM dan organisasinya seperti kebutuhan tim, di mana project manager yaitu manajemen proyek IT, leadership, dan problem solving, serta blok developernya seperti Laravel, Node.js, SQL, dan NoSQL. Autentifikasi keamanan server, serta terdapat hardware engineer yaitu elektronika, sensor, microcontroller, dan ESP32 dan ESP8266 serta protokol MQTT. Serta untuk mobile dan web developernya kita menggunakan Flutter, Dart, dan UI/UX mobile, dan Vue.js dan visualisasi data. Untuk data analisis dan customer supportnya memakai Python, analitik data, model prediksi, komunikasi, teknis dasar IoT, serta orientasi pelayanan. Untuk strategi manajemen SDM, kita menggunakan perekrutan bertahap, di mana dimulai dari posisi inti seperti hardware engineer dan backend developer dan mobile developer. Pelatihan internalnya seperti standar implementasi IoT, keamanan data, dan prosedur operasi. Kolaborasinya dengan institusi pendidikan dengan Universitas Muhammadiyah bin Seoul untuk menyediakan tenaga magang dan riset. Serta evaluasi kinerjanya berbasis KPI, yaitu sistem evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicators atau KPI untuk menjamin kualitas. Dengan sistem manajer SDM yang terstruktur, startup akan mampu menjaga kualitas produk dan memberikan layanan yang berkesinambungan. Lalu selanjutnya ada analisis keuangan dan model bisnis. Yang pertama, model awal. Estimasi model awal yaitu 21.690.000. Pengembangan aplikasi dan dashboard, server cloud, developer, domain, dan SSL. Selanjutnya, riset dan produksi perangkat IoT, yaitu ada sensor, microcontroller, PCB, dan casing. Selanjutnya, promosi dan branding. Ada konten digital, media sosial, dan pemasaran. Selanjutnya, operasional, transportasi, pelatihan, dan maintenance. Selanjutnya ada model pendapatan. Yang pertama, penjualan perangkat IoT, perangkat dasar dan paket premium. Kedua, subscription dashboard basic, yaitu 30.000 sampai 50.000 per bulan. Untuk profesional 75.000 sampai 150.000 per bulan. Untuk enterprise yaitu 250 sampai 500.000 per bulan. Selanjutnya ada maintenance dan after sales, yaitu paket perawatan tahunan dan layanan konsultasi. Selanjutnya custom project IoT, integrasi sistem untuk industri dan pemerintahan. 3. Analisis break-even point,
startup diperkirakan mencapai titik impas ketika yang pertama, penjualan perangkat mencapai 100 sampai 150 unit. Dua, pelanggan subscribe. Selanjutnya ada analisis break-even point. Startup diperkirakan mencapai titik impas ketika pertama, penjualan perangkat mencapai 100 sampai 150 unit. Dua, pelanggan subscription mencapai lebih dari 30 sampai 40 pengguna. Di sini ada model bisnis multi-stream bisa dilihat. Selanjutnya ada rencana pengembangan usaha. Yang pertama, strategi perluasan pasar. Di sini ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu pasar lokal 1 sampai 6 bulan, wilayah fokus Pringsewu, Bandar Lampung, Metro, Pesawaran. Targetnya yaitu smart farming, UMKM, retail dan kuliner, smart home. Tahap kedua yaitu pasar regional 6 sampai 12 bulan. Wilayahnya berfokus pada Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Targetnya yaitu industri kecil, menengah, perhotelan, smart city pilot. Yang terakhir tahap ketiga yaitu pasar nasional 1 sampai 3 tahun. Wilayahnya yaitu Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur. Targetnya yaitu industri manufaktur besar, developer properti, dan rumah sakit. Selanjutnya adalah strategi kemitraan, yaitu ada 5. Yang pertama, pemerintahan berfokus pada dinas pertanian, pemerintahan daerah, dan puskesmas. Selanjutnya, pendidikan berfokus pada universitas, politeknik, riset bersama. Yang ketiga, industri berfokus pada pabrik kecil, menengah, besar, UMKM center, developer property. Yang keempat ada UMKM berfokus pada smart retail, monitoring energi, manajemen inventory. Yang terakhir yaitu pengembangan model bisnis. Yang pertama adalah penjualan perangkat IoT. Kedua, biaya instalasasi dan setup. 3, subscription dashboard. 4, maintenance dan service. Selanjutnya ada aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan. Di sini ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positif terhadap lingkungan. Efisiensi penggunaan energi, di mana sistem IoT dapat mengoptimalkan penggunaan energi pada rumah tangga, industri, dan fasilitas publik melalui monitoring dan automasi. Yang kedua, penghematan air dan nutrisi smart farming, di mana automasi irigasi berbasis sensor mengurangi pemborosan air dan meningkatkan produktivitas pada sistem pertanian modern. Yang ketiga, pengurangan emisi, di mana monitoring energi memungkinkan penggunaan mengidentifikasi konsumsi yang berlebihan dan melakukan penghematan sehingga mengurangi emisi. Yang keempat, pengelolaan limbah yang lebih baik. Sensor IoT pada sektor pemerintahan dapat digunakan untuk pemantauan limbah dan kualitas lingkungan, meninggalkan efisiensi pengelolaan. Selanjutnya ada dampak negatif dan mitigasi. Yang pertama, limbah elektronik e-waste beresiko penumpukan perangkat yang tidak dapat apa itu? Selanjutnya ada dampak negatif dan mitigasi. Yang pertama, limbah elektronik e-waste yang berisiko penumpukan perangkat yang tidak dapat di-recycle. Mitigasi, menggunakan komponen yang dapat di-upgrade. Ada dampak negatif dan mitigasi. Yang pertama yaitu limbah elektronik e-waste yang berisiko penumpukan perangkat yang tidak dapat di-recycle. Selanjutnya ada dampak negatif dan mitigasi. Yang pertama, limbah elektronik e-waste yang berisiko penumpukan perangkat yang tidak dapat di-recycle. Selanjutnya ada dampak negatif dan mitigasi. Yang pertama, limbah elektronik yang berisiko penumpukan perangkat yang tidak dapat di-recycle. Mitigasi, penggunaan komponen yang dapat di-upgrade dan program daur ulang perangkat. Yang kedua, konsumsi daya perangkat IoT, berisiko penggunaan energi yang berkelanjutan meski dalam jumlah kecil. Mitigasinya, memilih sensor hemat energi dan mode depth select untuk microcontroller. Yang ketiga, risiko kebocoran data. Risikonya yaitu potensial pelanggaran privasi dan keamanan data. Mitigasinya, enkripsi data, firewall, dan pengamanan jaringan.
Tentu memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan perangkat elektronik dan etika pengelolaan data.